Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahratun Najwa dengan NIM 22110122200015. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas docking molekuler dari mata kuliah praktikum metabolisme biomolekul dengan menggunakan enzim fruktosa 1,6 bifosfat aldolase dan substrat gliseraldehid 3-fosfat. Dan tumbuhan yang digunakan adalah Triticum aestivum atau gandum. Selamat menyaksikan. Analisis docking molekuler merupakan teknik yang sangat penting dalam penelitian biokimia dan pengembangan obat, yang memungkinkan peneliti untuk memprediksi interaksi antara protein dan ligan. Dalam konteks Triticum aestivum atau gandum, enzim fruktos 1,6 bifosfat aldolase atau FBA memainkan peran kunci dalam jalur glikolisis dan juga berkontribusi pada siklus Calvin yang merupakan bagian dari proses fotosintesis. Substrat gliseraldehid 3-fosfat atau G3P adalah produk dari reaksi sebelumnya dalam jalur ini dan berfungsi sebagai substrat utama untuk enzim FBA. Siklus Calvin adalah serangkaian reaksi biokimia yang terjadi di stroma kloroplas pada tanaman, di mana karbon dioksida atau CO2 diubah menjadi glukosa dan senyawa organik lainnya. Proses ini merupakan bagian dari fotosintesis dan tidak memerlukan cahaya secara langsung, namun menggunakan energi yang dihasilkan dari reaksi terang dalam bentuk ATP dan NADPH. Ada 3 tahapan utama dalam siklus Calvin. Yang pertama yaitu fiksasi karbon, di mana Ca2 diikat oleh ribulosa 1,5 bifosfat dengan bantuan enzim aerobis CO menghasilkan 2 molekul 3 PGA. Yang kedua ada reduksi. 3 PGA direduksi menjadi gliseraldehida 3-fosfat atau G3P menggunakan ATP dan NADPH. Sebagian G3P digunakan untuk sintesis glukosa. Yang ketiga ada regenerasi. G3P yang tersisa digunakan untuk meregenerasi RUBP, memungkinkan siklus untuk berulang. Selanjutnya adalah tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses docking enzim substrat siklus Calvin pada tanaman gandum, mempelajari interaksi antara enzim FBA dari gandum dengan substrat G3P, menentukan afinitas pengikatan antara enzim dan substrat, dan memberikan wawasan tentang mekanisme kerja enzim dalam siklus Calvin melalui simulasi molekular docking. Manfaat dari penelitian ini adalah dapat memberikan pemahaman lebih lanjut tentang interaksi enzim substrat dalam siklus Calvin tanaman gandum yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan varietas gandum yang lebih efisien dengan memahami mekanisme pengikatan substrat dalam siklus Calvin. Inovasi dalam bioteknologi seperti rekayasa metabolik untuk meningkatkan produktivitas tanaman, peningkatan pemahaman tentang metabolisme tanaman, yang penting untuk penelitian pertanian dan ketahanan pangan. Berikutnya, tools yang digunakan pada metode kerja kali ini adalah yang pertama NCBI dan PubChem untuk mengakses dan mengunduh struktur 3D dari protein enzim FBA dan substrat G3P pada gandum. Yang kedua adalah Swiss model, digunakan untuk memprediksi struktur 3D dari enzim FBA. Yang ketiga ada Discovery Studio untuk menambahkan hidrogen polar pada struktur enzim FBA. Yang keempat, Pyrex sebagai perangkat lunak untuk melakukan simulasi docking menggunakan Autodoc-Vina, memungkinkan penilaian afinitas pengikatan. Substrat yang saya gunakan adalah gliseraldehida 3-fosfat dan enzim fruktosa 1,6 bifosfat aldolase. Langkah pertama yang dilakukan adalah membuka web NCBI dan kita masukkan nama enzim serta dengan
nama Triticum aestivum di belakangnya. Kemudian kita search pada bagian protein dan klik pada hasil di yang paling atas yang muncul. Kemudian kita klik pada bagian FASTA di sana. Dan kemudian kita bisa copy FASTA-nya yang didapatkan. Setelah itu kita buka web PubChem dan memasukkan kata kunci substrat yang kita gunakan. Di sini saya menggunakan substrat glyceraldehyde 3 fosfat dan klik pada bagian yang muncul. Setelah itu kita bisa mendownload substratnya dengan format 3D conformer. Berikutnya kita akan menggunakan web Swiss model untuk memodelkan enzim yang sudah kita salin pastanya dari web NCBI sebelumnya. Pasta yang telah disalin sebelumnya kita paste ke dalam web Swiss model. Kemudian ditunggu saja hingga muncul warna-warna seperti ini. Lalu kita pencet build molekul. Setelah itu ditunggu hingga permodelan molekulnya selesai. Setelah model molekul selesai, di sini saya mendapatkan 3 jenis model molekul. Tetapi yang paling bagus yaitu adalah model 01. Dengan Q-min-nya 0,90 dan sequence identity-nya adalah 77,97. Dan di sini juga bisa dilihat bagaimana bentuk dari Ramachandran plot pada model 01 ini. Ramachandran plot ini menunjukkan bahwa mayoritas residu enzim fruktosa 1,6 bifosfat aldolase dalam model ini berada di area yang diizinkan, yaitu di area favorit, diperbolehkan, dan diperbolehkan marginal, yang menunjukkan bahwa model memiliki konformasi yang stabil. Beberapa outliers atau residu di luar area yang diizinkan mungkin menunjukkan bagian struktur yang memerlukan penyesuaian. Lebih dari 90% residu berada di area yang diperbolehkan, yang merupakan indikator bahwa struktur model ini berkualitas baik. Kehadiran residu di luar area yang diizinkan dapat disebabkan oleh konformasi yang kurang stabil pada beberapa bagian, tetapi jika jumlahnya sedikit, model ini masih dianggap valid. Jadi, secara keseluruhan, model struktur enzim fruktosa 1,6 bifosfat aldolase memiliki kualitas yang cukup baik untuk melanjutkan ke tahap docking. Beberapa outliers bisa diperbaiki lebih lanjut dengan teknik refinement atau energy minimization jika diperlukan. Di sini juga terdapat gambar Z-score dari model 01 yang saya gunakan. Hal ini menunjukkan bahwa tanda bintang merah masih berada pada daerah Z-score kurang dari 1, artinya model masih cukup baik sesuai dengan referensi yang saya tunjukkan. Selanjutnya di sini kita masuk ke dalam aplikasi BioVia Discovery Studio untuk melakukan preparasi pada model enzim yang telah dimodelkan dari Swiss model sebelumnya. Dimasukkan file enzim, kemudian pada opsi chemistry terdapat hidrogen dan di sana ditambahkan ADD polar. Setelah preparasi selesai, kemudian file disimpan dan selanjutnya dapat dimasukkan ke dalam Pyrex untuk melakukan tahapan docking selanjutnya. Kemudian kita akan menggunakan aplikasi Pyrex untuk melakukan docking. Pertama-tama, load molekul di dalam Pyrex untuk memasukkan permodelan
enzim yang sebelumnya telah dipreparase dari Discovery Studio. Apabila model struktur enzim telah muncul, kemudian kita klik kanan pada bagian nama file di sebelah kiri, kemudian pilih opsi Autodock dan Mix Macromolekul. Langkah berikutnya adalah menambahkan struktur substrat yang telah di-download dari PubChem sebelumnya, yaitu dengan mengklik pada bagian Open Bubble dan klik yang di sebelah kanan dan masukkan conformer substrat yang telah di-download sebelumnya. Setelah struktur 3D dari substrat dimasukkan, kemudian kita akan melakukan minimize energi pada model yang telah kita buat, yaitu dengan mengklik pada bagian formula di bagian kanan, kemudian kita pilih opsi minimize selected. Setelah dilakukannya minimize energi, maka didapatkan energi sebesar 386,79. Setelah melakukan minimize energi, kemudian kita klik kembali di tempat yang sama, klik kanan, kemudian kita pilih opsi yaitu convert selected to Autodock ligand PDBQT. Selanjutnya kita klik pada bagian Vina Wizard dan select molekul. Lalu kita klik pada bagian maximize untuk memaksimalkan area yang akan didocking agar memastikan semua struktur akan terdocking. Setelah di maximize, kemudian kita klik forward. Setelah itu proses docking akan berlangsung beberapa saat. Setelah proses docking selesai, maka data yang didapatkan akan seperti ini. Terdapat 3D struktur dari enzim dan substrat, serta didapatkan data nilai binding affinity. Binding affinity yang saya dapatkan adalah sebesar minus 3,7. Berdasarkan hasil docking menggunakan Pyrex, nilai binding affinity yang didapat adalah minus 3,7 kcal per mol. Ini menunjukkan energi pengikatan antara enzim dan substrat, di mana nilai negatif menunjukkan interaksi yang memungkinkan terjadinya ikatan. Meskipun nilai Km tidak dapat diperoleh langsung dari docking, nilai binding affinity yang dihasilkan dari docking dapat memberikan gambaran awal mengenai kekuatan interaksi antara enzim dan substrat. Dalam docking, semakin negatif nilai binding affinity, maka semakin kuat interaksi antara enzim dan substrat yang bisa dihubungkan secara kasar dengan afinitas enzim terhadap substrat. Jika binding affinity tinggi, kemungkinan besar enzim memiliki afinitas tinggi dan berpotensi memiliki nilai Km yang rendah. Kesimpulan, hasil docking menunjukkan bahwa interaksi antara enzim fruktos 1,6-bifosfat aldolase dan substrat gliseraldehid 3-fosfat berada pada posisi yang stabil dengan nilai binding affinity minus 3,7 kcal per mol pada mode terbaik. Nilai binding affinity yang negatif menunjukkan bahwa ikatan antara enzim dan substrat cukup kuat yang memungkinkan terjadinya reaksi dengan efisien tinggi dalam kondisi biologis. Posisi pengikatan substrat pada enzim ini memiliki RMSD terendah, mengindikasikan bahwa posisi tersebut optimal untuk interaksi molekuler. Berikut adalah daftar pustaka atau beberapa referensi yang saya gunakan. Sekian video dari saya ucapkan terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan selama pembuatan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.